Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marhamah dengan NIM 2501 11083. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi UAS mata kuliah Sistem Operasi yang membahas 3 pokok bahasan utama, yaitu manajemen data, sistem berkas atau file system, dan manajemen input-output. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat menjalankan program atau pengelola sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, memahami bagaimana sistem operasi mengelola data, mengatur penyimpanan file, dan menangani proses input serta output sangat penting bagi setiap pengguna komputer. Yang pertama ada manajemen data. Pengertian manajemen data adalah proses mengatur, menyimpan, mengolah, mengamankan, dan mengambil kembali data yang terdapat di dalam komputer. Sistem operasi bertanggung jawab agar seluruh data dapat tersimpan dengan baik, tidak mudah rusak dan tidak mudah ditemukan ketika dibutuhkan. Data yang dikelola dapat berupa dokumen, gambar, video, musik, program aplikasi, maupun file lainnya. Semua data tersebut harus diatur secara sistematis agar komputer tetap bekerja secara optimal. Tujuan manajemen data. Tujuan utama manajemen data adalah yang pertama, memastikan data tersimpan dengan aman. Yang kedua, mempermudah pengguna dalam mencari data. Yang ketiga, menghindari kehilangan data. Yang keempat, menjaga integritas dan konsistensi data. Yang keempat, ada mengoptimalkan pengguna media penyimpanan. Fungsi manajemen data, yaitu ada beberapa fungsi manajemen data, antara lain yang pertama, penyimpanan data sistem operasi. Menyimpan data pada media penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau flash disk. Yang kedua, ada pengelompokan data. Data dikelompokkan berdasarkan folder sehingga lebih mudah dikelola. Yang ketiga, pengamanan data. Sistem operasi menyediakan pengaturan hak akses agar tidak semua pengguna dapat membuka atau mengubah data tertentu. Yang keempat, penghapusan data. Data yang sudah tidak diperlukan dapat dihapus sehingga ruang penyimpanan menjadi lebih lega. Yang kelima, pemulihan data. Beberapa sistem operasi menyediakan fitur untuk memulihkan file yang terhapus, misalnya recycle bin. Contoh manajemen data. Misalnya seorang mahasiswa menyimpan tugas kuliah dalam folder semester 4. Ketika file tersebut disimpan, sistem operasi secara otomatis menentukan lokasi penyimpanan di hard disk serta mencatat nama file tersebut sehingga dapat ditemukan kembali saat dibutuhkan. Contoh lainnya adalah ketika kita menghapus sebuah file tersebut tidak langsung hilang, tetapi biasanya dipindahkan terlebih dahulu ke recycle bin sehingga masih dapat dikembalikan apabila terhapus secara tidak sengaja. Kesimpulan dari manajemen data, sangat penting membantu pengguna menyimpan, mencari, dan melindungi data sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem berkas atau file system. Pengertian sistem berkas. Sistem berkas atau file system adalah metode yang digunakan sistem operasi untuk mengatur bagaimana file disimpan, diberi nama, diakses, dan dikelompokkan di dalam media penyimpanan. Tanpa sistem berkas, komputer tidak akan mengetahui lokasi penyimpanan suatu file, sehingga file tidak dapat dibuka kembali. Fungsi sistem berkas. Beberapa fungsi sistem berkas yaitu mengatur nama file, mengatur struktur folder, menentukan lokasi penyimpanan file, mengatur hak akses pengguna, mempermudah pencarian file, menjaga keteraturan penyimpanan. Komponen sistem berkas. Komponen utama sistem berkas meliputi file, folder atau directory, metadata, informasi tentang file seperti ukuran, tanggal dibuat, dan tanggal diubah. Ruang penyimpanan. Jenis-jenis file system. Beberapa jenis sistem berkas yang umum digunakan adalah FAT32, merupakan sistem berkas yang banyak digunakan pada flash disk karena kompatibel dengan berbagai perangkat. Kelebihan, mudah dikenali banyak sistem operasi, cocok untuk media penyimpanan kecil. Adapun NTFS digunakan pada sistem operasi Windows. Kelebihan
lebih aman, mendukung file berukuran besar, mendukung hak akses pengguna. exFAT biasanya digunakan pada kartu memori dan flash disk berkapasitas besar. Kelebihan: mendukung file berukuran besar, kompatibel dengan Windows dan macOS. ext4 merupakan sistem berkas yang banyak digunakan pada Linux. Kelebihan: cepat, stabil, aman. Contoh penggunaan: ketika kita membuat folder bernama tugas sistem operasi, kemudian menyimpan file presentasi, laporan, dan video di dalamnya, sistem operasi mencatat lokasi semua file tersebut sehingga dapat dibuka kembali tanpa kesulitan. Kesimpulan sistem berkas. Sistem berkas membuat penyimpanan data menjadi lebih rapi, terstruktur, dan mudah dikelola sehingga pengguna tidak kesulitan mencari file. Yang pembahasan ketiga yaitu manajemen input output. Pengertian input output atau I atau O adalah proses komunikasi antara komputer dengan perangkat luar. Sistem operasi bertugas mengatur agar proses pertukaran data antara perangkat keras dan program dapat berjalan dengan lancar. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data dalam komputer antara lain keyboard, mouse, scanner, webcam, mikrofon, touchpad. Perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil proses komputer antara lain monitor, printer, speaker, proyektor, headset. Cara kerja input output. Proses input output berlangsung melalui beberapa tahap. Pertama, pengguna memberikan perintah melalui perangkat input, misalnya mengetik menggunakan keyboard. Kedua, sistem tersebut menerima data tersebut meneruskan ke CPU. Ketiga, CPU mengolah data sesuai perintah yang diberikan. Keempat, hasil pengolah dikirim kembali oleh sistem operasi ke perangkat output. Misalnya, monitor menampilkan tulisan atau printer pencetak dokumen. Fungsi manajemen input-output: mengatur komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak, menghindari konflik penggunaan perangkat, meningkatkan efisiensi proses komputer, mengatur antrian penggunaan perangkat. Contoh: saat kita mencetak dokumen, sistem operasi akan memasukkan pekerjaan cetak dalam antrian print kue. Jika ada beberapa dokumen yang dicetak, sistem operasi akan mengatur urutan pencetakan sehingga printer bekerja secara teratur. Kesimpulan manajemen input-output. Manajemen input-output berperan penting dalam menghubungkan komputer dengan berbagai perangkat sehingga proses memasukkan maupun menampilkan data dapat berjalan secara efektif. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa sistem operasi memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola seluruh aktivitas komputer. Manajemen data berfungsi mengatur penyimpanan, pengelolaan, dan keamanan data agar dapat terorganisir dan mudah diakses. Sistem berkas berfungsi mengatur file dan folder sehingga penyimpanan menjadi lebih rapi, terstruktur, dan mudah pengguna dalam mencari informasi. Manajemen input-output bertugas menghubungkan perangkat keras dengan sistem operasi sehingga proses memasukkan data, mengolah data, dan menampilkan hasil dapat berlangsung dengan lancar. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan bekerja sama untuk memastikan komputer dapat beroperasi dengan efisien, stabil, dan sesuai kebutuhan pengguna. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.